Yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Meski demikian, PSSI mempunyai target menaikkan ranking timnas di Asia dan dunia. Apakah timnas sepak bola Indonesia akan bangkit? Ya, pemirsa, PSSI masih mencari sosok yang tepat sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun sejumlah target juga telah dilakukan oleh PSSI dan apakah pelatih yang selanjutnya akan dipilih ini mampu meraih harapan besar dari timnas Indonesia ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah ada pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Selamat malam Bung Towel. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat. Dan di sebelahnya tentunya sudah ada mantan pemain timnas Indonesia, Bung Dede Sulaiman. Selamat malam, Bung Dede. Selamat malam, Mbak Wendy. Sehat. Sehat terus pastinya. Bung Toel, ini pertama-tama saya ingin menyatakan kepada Anda ataupun menanyai bagaimana sebenarnya pernyataan dari Ketua Umum PSSI ini yang sudah memberikan pernyataannya. Apa saja poin-poin yang bisa kita garis bawahi? Ya, yang pertama tadi soal masa lalu, artinya itu juga secara komunikasi supaya menyudahi polemik. Yang menurut saya menjadi sangat liar di media sosial terkait kegagalan, pemecatan atau Patrick Kluivert dan kawan-kawan selesai, masih ada isu CLBK, ternyata kemarin dengan konferensi pers itu cintaku bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan ternyata. CLBK-nya ya. Karena pakai lagu, kita pakai lagu lagi. Itu satu. Kedua, dia menyatakan bahwa tidak mudah mencari sosok pengganti karena memang banyak variabel, banyak faktor. Cuma yang tadi sempat disampaikan kan ada soal persepsi dari football internasional, komunitas sepak bola internasional dengan apa yang terjadi gitu loh. Jadi itu pun perlu di-clearkan supaya situasinya, persepsinya menjadi lebih baik lah kalau dari pernyataan itu. Tapi kalau dari sudut pandang saya kenapa menjadi tidak mudah cari pelatih? Karena satu yang available, yang tersedia. Yang tersedia apakah reputasinya, CV-nya meyakinkan, kan itu. Kedua, apakah dia mau? Kan juga persoalan. Reputasinya bagus, CV-nya bagus, dia available, maksudnya belum terikat klub atau tim manapun, tapi dianya nggak mau kan bisa aja. Ketiga ya soal angkanya, cocok apa enggak. Jodoh atau enggak. Angkanya kan, kalau angkanya nggak cocok kan bisa nggak juga. Jadi menurut saya banyak faktor mencari pelatih baru ini. Kalau untuk menyebutkan nama-nama sih gampang aja. Cuma nama-nama yang beredar kemarin menurut saya sih memang enggak gitu loh. Bahkan di acara talk show TV One kan tanggal 16 waktu hari itu dinyatakan Patrick Kluivert kerjasamanya diputus oleh PSSI. Saya udah bilang bahwa CLBK itu enggak. Itu hanya bensin aja saya bilang. Itu bacaan saya udah mengarah ke sana di hari itu. Apalagi di 9 hari ini. Jadi Frank de Boer, Van Gaal, bla 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 itu belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah, Bung Dede sendiri melihatnya sosok pelatih yang ideal untuk timnas Indonesia saat ini seperti apa karakteristiknya? Oke, kalau kita mengacu tadi pembicaraan Pak Ketua Umum, Pak Erik, bahwa ayo kita lupakan masa lalu. Saya setuju itu. Saya setuju. Karena apa? Ya kita ke depan harus lebih baik lagi, karena apa? Kalau kita terlalu mempermasalahkan yang masa lalu yang memang sudah tidak ada peluang lagi kita ke Piala Dunia 2006, ya kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkualitas. Kalau kita mau memang targetnya nanti di 2030, memang harus berkualitas. Pertama itu ya, kita lihat tadi Bung Toel lihat CV-nya benar, kita lihat CV-nya dia apa track recordnya, pernah pegang tim apa, pernah juara tidak, dia pegang tim kan seperti itu. Terus yang kedua, tidak kalah pentingnya lagi pemain
pemain pun juga harus kita cari yang berkualitas juga. Jangan hanya pelatihnya saja yang berkualitas, tapi pemainnya tidak berkualitas. Ya sama saja akan ketemunya ya kegagalan lagi seperti itu Mbak Windy. Artinya dalam pemain ini masih diperlukannya scouting sejak dini ataukah hanya timnas Indonesia saja? Kalau melihat pemain yang berkualitas ya kita mesti lihat dari pembinaan. Pembinaannya kita lihat, langkah juga anak-anak itu jadi sampai di mana. Karena sekarang kita ada persiapan nih, usia 17 dan usia yang SEA Games. Nah kita bisa pantau itu, kualitas pemain-pemain itu untuk nanti ke senior. Seperti itu Mbak Windy. Ya, dalam waktu dekat ini ada pertandingan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh timnas Indonesia, Bung Towel? FIFA Matchday November. November. Iya, tapi kan dari pernyataan konferensi pers kemarin itu akan digunakan bagi timnas U23 yang persiapan SEA Games Desember. Karena SEA Games Desember dia akan digunakan untuk itu. Yang terbesar mungkin 2026 AFF, lalu 2027 di awal tahun Piala Asia. Agendanya itu. Jadi urgensinya untuk November kelihatannya tidak terlalu dianggap urgensi gitu loh. Nanti lagi sambil berproses mencari pelatih baru ini. Artinya makanya kalau pilihannya ke timnas U23 itu kepelatihan masih ada dong, tidak kosong. Timnas U23 kan Indra Safri yang SEA Games. Iya. Berarti tidak perlu dikhawatirkan karena sebelumnya kan mengkhawatirkan ada kekosongan dalam kursi kepelatihan tersebut. Iya, artinya kan makanya event besarnya itu untuk senior kan AFF tahun depan 2026. Januari 2027 itu adalah Piala Asia. Jadi masih punya waktu untuk mencari gitu loh. Artinya juga Bung Dede tidak perlu dikhawatirkan juga ataupun adanya kebimbangan apakah pemain ini chemistry-nya bisa dapat padahal pada November nanti sudah akan menghadapi FIFA Matchday yang merupakan laga yang juga tidak sembarangan gitu, Bung Dede. Oke, kalau untuk pemain yang senior yang setelah dia mengikuti pra Piala Dunia, saya rasa dia lebih baik diistirahatkan aja dulu. Istirahatkan dulu biar konsentrasi full kembali, baru nanti kita pergunakan kembali. Tetapi untuk yang match day, Bung Towel ya dan Mbak Windy, saya rasa yang persiapan SEA Games itu bisa dikedepankan, dimaksimalkan. Karena apa? Untuk menambah jam terbangnya dia nanti. Karena di SEA Games kan dia nanti bertandingnya seperti itu. Ya, dalam pembinaan juga yang disebutkan tadi untuk mungkin U17 ataupun U23 ini kan pelatihnya pelatih Indra Safri dan juga Coach Nova. Ini artinya apakah ada kemungkinan nama mereka berdua yang nanti akan diusulkan, nanti dijawab ya, Bung Towel usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.